Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat pertanian yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan dari zaman prasejarah sampai dengan zaman kemerdekaan atau zaman saat ini. Pada mulanya, manusia yang mendiami bumi ini, seluruh kebutuhan hidupnya diperoleh langsung dari alam. Jadi seluruh kebutuhan hidup manusia disediakan langsung dari alam. Jadi manusia dengan mudah untuk mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal itu disebabkan karena ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah manusia pada saat itu masih sangat sedikit. Sehingga kemudian seluruh yang ada di alam mampu memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah manusia semakin bertambah dan ketersediaan sumber daya alam semakin berkurang. Ditambah lagi kebutuhan manusia yang semakin bervariasi. Sehingga alam tidak mampu lagi menyediakan seluruh kebutuhan manusia. Jadi manusia harus menyediakan kebutuhannya sendiri. Seiring perubahan peradaban kehidupan manusia, maka manusia mulai memikirkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal itu manusia mulai mengenal bercocok tanam dan memelihara hewan yang mudah dijinakkan. Yang mana sebelumnya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hanya memetik, mengambil, kemudian berburu. Lanjut dari itu manusia mulai memelihara dan menanam. Akan tetapi pertaniannya masih sangat sederhana. Lanjut waktu berjalan, peradaban manusia berkembang, pertanian dari yang sederhana agak sedikit maju. Sehingga memasuki zaman di mana Indonesia dijajah oleh kolonial. Yang pada mulanya mereka masuk di Indonesia hanya untuk kemudian memperoleh rempah-rempah yang ada di Indonesia, karena pada saat itu diketahui bersama bahwasanya rempah-rempah di Indonesia sangat melimpah dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang asing yang ada di luar sana. Sehingga orang-orang asing berlomba-lomba masuk ke Indonesia untuk memperoleh rempah-rempah. Akan tetapi tujuan mereka tidak hanya mendapatkan rempah-rempah, ada tujuan lain di balik semua itu, yaitu menguasai negara Indonesia sendiri. Kita ketahui bersama yang pernah menjajah Indonesia adalah Belanda, di mana pada saat itu Belanda menerapkan sistem sewa tanah. Semua yang dihasilkan oleh petani harus sebagian besar diberikan kepada Belanda, sehingga sangat merugikan pertanian atau sangat merugikan masyarakat petani di Indonesia pada saat itu. Adanya sewa tanah ini kita kenal sampai hari ini adalah perpajakan. Kemudian lanjut periode selanjutnya adalah sistem tanam paksa. Ini sangat membuat petani Indonesia menderita dibandingkan lagi sewa tanah sebelumnya, karena seluruh petani dipaksa untuk bekerja oleh para kolonial. Lanjut dari itu ada beberapa hal yang perlu kita petik dari penjajahan, merubah peradaban manusia, merubah pertanian yang ada di Indonesia menjadi lebih baik. Memasuki di era kemerdekaan, Indonesia pertaniannya sudah semakin modern. Kita lihat bersama hari ini sudah banyak yang menggunakan alat-alat pertanian canggih atau menggunakan teknologi-teknologi canggih, mulai dari pengolahan lahan sampai dengan pengolahan hasil.
Akan tetapi satu hal yang saya titipkan pada kesempatan ini, bahwasanya di era kemerdekaan ini seluruh pertanian kita sudah mengalami yang namanya modern, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum merasakan itu. Hal itu disebabkan karena pembangunan yang tidak merata. Masih banyak petani-petani kita yang menggunakan cangkul, alat-alat sederhana untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih banyak petani-petani kita yang berteriak akan harga-harga yang ada di pasaran. Contoh kecilnya misalnya, ketika harga-harga pertanian mahal, ini sebenarnya sangat menguntungkan petani, akan tetapi para penjabat-penjabat kita turun ke pasar mempertanyakan kenapa harga-harga komoditi tersebut mahal, sehingga harganya menjadi murah. Akan tetapi ketika harga-harga murah yang mana sangat merugikan petani, tidak ada penjabat satupun yang turun di pasar untuk mempertanyakan kenapa harga-harga komoditi tersebut murah. Itu hanya opini dari saya. Lanjut dari itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.